menyaksikan Top 5 Berita terpopuler versi Eta News. Apa saja beritanya? Langsung saja kita ke berita yang pertama. Berita populer pertama. Mantan Bupati Simalungun Dr. Andus Zulkarnain Damani, 73 tahun, dibebaskan dari lapas kelas 2 Pematang Siantar pada Senin 24 Agustus 2020. Ia dibebaskan setelah mendapatkan pembebasan bersyarat dan asimilasi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, mantan bupati itu terbukti bersalah melakukan korupsi dana panjar insentif ajudan bupati dan wakil bupati dari APBD Simalungun tahun 2005-2006 bersama mantan bendahara Sugiati SE yang telah dibebaskan 2 bulan lalu. Keduanya, bupati dan bendahara, telah membayar denda 200 juta rupiah dan juga uang pengganti sebesar kurang lebih 500 juta rupiah sehingga subsider tidak dijalani. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 2.749 pembaca. Berita populer kedua, puluhan ibu-ibu membawa anak-anak yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Miskin berunjuk rasa meminta pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat miskin di Kota Pematang Siantar karena tidak mendapat bantuan selama pandemi COVID-19. Amatan tim Eta News pada Senin 24 Agustus 2020 siang dari sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, para masyarakat tampak bertahan di depan Balai Wali Kota menunggu jawaban Pemko Siantar. Namun hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, Wali Kota maupun perwakilan dari Pemko tidak ada menemui pengunjuk rasa. Salah satu pengunjuk rasa, Magdalena Ginting, mengatakan sudah berkali-kali didata dan sudah berkali-kali juga dipanggil ke kantor kelurahan untuk melengkapi berkas, namun tahun berganti tahun tidak ada bantuan yang datang. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 1.737 pembaca. Berita populer ketiga. Praktik pungli dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab terhadap keluarga korban meninggal dunia saat melakukan ziarah di TPU khusus COVID di Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara. Berdasarkan laporan dari masyarakat, keluarga dari korban yang dikebumikan di pemakaman khusus COVID-19 tersebut diwajibkan untuk membeli APD dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per orangnya. Peziarah dipaksa untuk melakukan pembelian. Selain itu, bagi warga yang datang dengan mengendarai mobil pribadi akan dikenakan tarif parkir kendaraan Rp5.000 hingga Rp10.000. Menyikapi kejadian pungli tersebut, Camat Medan Tuntungan Taufan Ginting mengaku sudah menyurati aparat kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan sekelompok orang yang melakukan pungli tersebut. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 681 pembaca. Berita populer keempat, sebanyak 8 orang diamankan personel Sat Narkoba Polres Siantar dari salah satu tempat hiburan malam yaitu Karaoke Anda di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Siantar Timur pada Sabtu malam lalu. Dari 8 orang yang diamankan, hanya 1 orang yang positif menggunakan narkoba dan yang positif tersebut akan diserahkan langsung ke BNN Kota Pematang Siantar. Hal itu dibenarkan Kasat Narkoba Polres Siantar AKP David Sinaga. Dikatakan kalau dalam penggerebekan tersebut personel tidak ada sama sekali mendapatkan barang bukti narkoba. Kedelapan orang yang diamankan diantaranya 4 orang perempuan sebagai dancer dan 3 orang laki-laki, sedangkan seorang lagi merupakan manajer Karaoke Anda yang diketahui bernama Dayas. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 522 pembaca. Berita populer terakhir, polisi telah menetapkan Jerix sebagai tersangka. Jerix dijerat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE karena unggahan Instagram, di mana di unggahannya tersebut ia mengatakan Ikatan Dokter Indonesia sebagai kacung WHO. Jerix mangkir dalam pemanggilan pertama sebagai saksi. Ia memenuhi panggilan kedua ketika statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Jerix mengatakan tak ada muatan kebencian untuk ID dalam unggahannya. Menurut Jerix, seluruh pesan yang ia sampaikan adalah kritik murni. UU ITE adalah ancaman nyata. Jerix harus dibebaskan. Ada sejumlah alasan. Yang paling mudah dan bahkan tak memerlukan perdebatan konspiratif adalah
bahwa pengguna pasal pidana UU ITE untuk menjerat Jerix atas unggahan ID kacung WHO tidaklah tepat. Penggunaan pasal 28 ayat 2 misalnya. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 364 pembaca. Nah, itu tadi berita-berita terpopuler yang kami sajikan dalam Top 5 Berita Terpopuler versi Heta News. Untuk berita selengkapnya, kalian bisa membaca di website hetanews.com. Saya Gita, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.